Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Nabina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bapak Ibu yang insyaallah dicintai, disayangi dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana motivasi kuantum keajaiban yang diraih oleh Nabi Ibrahim? Kemudian keajaiban itu didapat pula oleh istrinya Siti Hajar. Keajaiban dan cahaya itu juga didapat oleh anaknya Ismail alaihis salam. Tapak kilas haji, umroh, tanah suci Mekah, dan juga dengannya lahirnya Nabi Muhammad di kota Mekah, itu juga merupakan doa Nabi Ibrahim alaihis salam. Inilah keajaiban Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu bapak ibu, nabi setelahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Apakah dari jalurnya Ishak alaihissalam atau dari Nabi Ismail alaihissalam? Baik. Dalam rangka menyongsong Idul Kurban ya, kita ingin mengambil motivasi kuantum keajaiban Al-Quran di kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam di surah As-Saffat, yakni surah ke-37 dimulai dari ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ibu-ibu ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Baik, ini doa yang diabadikan di dalam surah ke-37, yakni surah As-Saffat di ayat 100. Rabbi, duhai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim dalam doanya, habli, anugerahkanlah kepadaku minas salihin, anak atau generasi, anak bagian dari orang yang saleh. Jadi keajaiban itu didapat zero to Allah. Apa artinya zero? Nol. Apa artinya zero? Mengkosongkan diri di hadapan Allah. Apa bentuknya? Berdoa. Jadi kita berdoa itu sejatinya mengkosongkan diri kita dalam ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kemudian meminta kepada Allah yang maha berdaya dan maha mampu. Itu adab dan hakikat kita berdoa. Jadi kalau berdoa merasa mampu dan saat dikabulkan doanya serasa milikmu, itu bukan doa. Jadi syarat mendapatkan keajaiban Allah adalah mengkosongkan diri sebagai hamba dan Allah adalah Tuhan. Maka dalam setiap sholat kita sebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kosongkan diri kita bahwa sejatinya hidup dan mati, semua ibadah yang dipersembahkan bukan untukku, tapi untuknya. Bukan inginku, tapi ingin. Inilah dia keajaiban yang diraih Nabi Ibrahim
Rabbi habli minas solihin. 80 tahun lebih dalam keimanannya, mengkosongkan diri. Walaupun Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya sekarang apa, Bu? Besti. Besti, Khalil, ya, sahabat dekat. Kalau Nabi Muhammad Habib, ya, Habibullah artinya kekasih Allah. Jadi 80 tahun lebih seorang nabi daripada Khalilullah, ulul azmi, ya, nabi terpilih, mengkosongkan dirinya dalam ketidakmampuan. Duhai Allah, anugerahkan kepadaku anak, berapa tahun? Lebih dari 80 tahun. Mengajarkan kepada kita, nabi saja tak mempunyai kekuatan dalam keturunannya, walaupun dekat Allah. Jadi benar-benar merasa nggak mampu. Rahim yang subur adalah milikmu. Keturunan yang ada adalah milikmu. Yang kau titipkan dalam amanah hamba yang melahirkan generasi anak-anaknya. Jadi kalau bapak ibu melihat ada anak mantu yang kemudian belum punya anak atau bahasanya mandul, ya, itu bukan sebuah aib. Memang begitulah, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Emang kalian yang menciptakan setiap daripada jabang bayi yang ada di rahim emaknya, atau aku yang menciptakannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah, telaahlah, telitilah. Bukan ayahnya, bukan emaknya yang menciptakan anak di dalam rahimnya. Inilah keajaiban yang diraih. Pola yang pertama, mengkosongkan diri di hadapan Allah. Dalam setiap ibadahnya, dalam setiap doanya, ya, itu lillahi ta'ala, ya. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan keajaiban, fabasyarnahu bighulamin halim. Setelah mengosongkan diri sebagai hamba, bahwa semua kuasa innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. Kita hanya butuh mengatakan kun, jadi. Fayakun, Allah yang menjadikan. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kunmu kepada hidupku. Jadi, fayakun, Allah yang akan menjadikan. Mau jadi apa? Itu harus mengkosongkan diri. Bahwa semua daya dan upaya bukan milik kita. La haula wa la quwata illa billah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka setelah Nabi Ibrahim mengkosongkan dirinya, kemudian yang kedua fokus on Allah, fokus hanya kepada Allah saja dia berdoa, tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah putus asa, tak pernah berhenti. Fabasyarnahu, pasti orang yang beriman akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Gak ada yang gak bahagia dalam keimanan. Makanya kalau bapak ibu gak bahagia dalam iman, itu ada masalah dengan imannya. Kok bisa gak bahagia? Ya, ini kita tadi sholat isya. Bahagia tidak sholat isya? Bahagia. Apa doanya tadi waktu sholat isya? Apa yang diminta sama Allah? Sehat dalam sakitnya, mudah dalam urusannya, banyak dalam sedikitnya, dekat dalam jauhnya. Kan itu doa kita. Ya, ternyata belum dikabulkan. Bahagia apa bahagia? Ya. Jadi, fabasyarnahu, kabar gembira itu selalu ada. Alam ini ada cara kerjanya. Kalau sudah terbit matahari, ia terbit pada masanya. Di waktu pagi dia bersinar, kemudian naik ke atas siang, kemudian dia tenggelam lagi di waktu sore. Alam tidak akan pernah berdusta. Dia akan berjalan sesuai dengan sirkulasinya. Ya, maka keajaiban itu juga sama, ada polanya, ada saatnya, ada masanya, seperti alam ini yang berjalan dan berkembang. Ya 9 bulan di dalam rahim,
atau 8 bulan dalam rahim, keluarlah dari rahim emaknya. Bayilah dia, merangkaklah dia, berjalanlah dia. Begitulah proses hidup dalam doamu yang sama. Nabi Ibrahim saja menemukan keajaibannya. Setelah 80 tahun lebih, akhirnya doanya dikabulkan. Fabasyarnahu. Kami beri kabar gembira kepadanya. Bighulamin halim. Akan lahirnya seorang anak yang lembut hatinya. Yang soleh orangnya, yang lurus jalannya. Halimun. Siapa anak itu? Nabi Ismail alaihis salam. Jadi kalau sudah berdoa, fokus. Dan yakin kebahagiaannya akan diraih. Orang sudah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pastikan kukabulkan doamu. Siapa yang bilang pasti? Fabasyarnahu. Maka ketika kita sudah mampu berdoa, kita sudah berbahagia. Dekat sama gubernur senang, dekat sama wali kota senang, dekat sama presiden senang, dekat sama raja senang, dekat sama orang yang kaya senang, yang berkuasa senang. Baru dekat saja, baru ketemu, sudah menyampaikan hajat kepada beliau. Iya, apa kata beliau? Nanti kita bantu. Itu aja dibilang sama gubernur. Udah senang belum? Udah senang. Nanti kita bantu. Tajul madras pengajian malam Jumat. Butuh berapa beras satu orang? Wah, kan? Nanti kita bantu. Itu baru kata gubernur. Kata wali kota, bilanglah begitu. Yang baru ketemu kemarin wali kota sama ketua Yayasan Muslim India. Ya, datang kemari kan? Pak Riko Uwis. Ya, apalagi namanya Uwis. Bahasa Jawa kalau Uwis sudah selesai itu. Wis. Ya, pokoknya rampung. Selesai ya. Jadi bunda yang kami muliakan. Apa sebetulnya? Ya, rizki terbesar, keajaiban terbesar dalam hidup itu. Kalau kita berpikir keajaiban itu adalah sehat dalam sakit, yang sakit mendapatkan kesehatan, itu adalah keajaiban. Ya, yang miskin Allah anugerahkan kekayaan, itu adalah keajaiban. Ini rumus yang ketiga. Ya, yang diajarkan dalam kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Ibu tahu sa'i? Tahu sa'i? Dari mana ke mana itu? Innas safa wal marwata. Ya. Ngapain Siti Hajar dari Safa ke Marwah? Cari apa? Cari air. Betul itu? Innas safa wal marwata. Ya, sesungguhnya dari Safa ke Marwah. Apa lanjutan ayatnya? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Jadi bukan cari air. Get Allah, get the miracle. Ya. Dari Safa ke Marwah mencari Allah, bukan cari air. Nah, inilah kita nih kadang-kadang ya kan, mencari sehat bukan cari Allah, padahal minta sehatnya sama Allah. Mencari kaya bukan cari Allah, padahal yang bikin kaya Allah. Mencari jabatan bukan cari Allah, padahal yang ngasih jabatan siapa Ustaz? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya. Allah yang memberikan kekuasaan. Allah yang menganugerahkan kesehatan. Jadi Allahnya dulu baru raih keajaiban. Jangan sampai sibuk kita meraih doa, sibuk kita meraih sehat dalam sakit, sibuk kita meraih kesuksesan dalam hidup, tapi lupa sama Allah, tempat yang memberi sukses dan hidup. Nah, itu tadi yang kecewa. Kok sholat isya sudah bertahun-tahun, kok sholat duha, kok sholat tahajud bertahun-tahun, tapi kok belum dikabulkan ya. Karena ternyata dia nggak cari Allahnya, cari apa yang didoakannya. Paham ya Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Ngerti nggak? Nah, jadi ya, kalaulah dibilang Siti Hajar cari air 7 kali bolak-balik, udah dibilang di kamar mandi nggak ada air.
Mau ibu 7 kali ke kamar mandi? Sudah dibilang, biwadin ghairi zar'in. Di surah Ibrahim nanti lihat kisah bagaimana di tempat tinggalkan Ustadz ya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, Tuhan anakku, Tuhan istriku, Tuhan semua generasi keturunanku. Rabbana, sesungguhnya Engkau memerintahkan kepadaku untuk bertempat tinggal. Di mana? Di lembah yang kering kerontang, tak ada air, tak ada tanaman. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, tapi dekat dengan Ka'bah. Jadi memang di sekitar Ka'bah, saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, tidak ada air. Maka dikatakan inna safa wal marwata min sya'airillah, bukan min sya'airi Zamzam, min sya'airi miyah, bukan untuk mensyiarkan hebatnya air Zamzam, ya, hebatnya air yang dikeluarkan di tempat tandus yang tak berair, keluarlah mata air itu. Dan menariknya, keajaiban itu tidak keluar di antara Safa dan Marwah. Kalau tadi di Safa dan Marwah memang cari air, harusnya keluarnya mata air Zamzam. Kalau tidak di Safa, ya di Marwah. Kalau nggak di Safa Marwah, di antara Safa dan Marwah. Tapi di mana keluar airnya, Bu? Tepat di kaki anaknya yang menangis Ismail dalam hausnya, menghentakkan kakinya di hadapan Ka'bah. Disitulah titik keluarnya air Zamzam. Ibu kalau umroh, ibu kalau haji nanti ketika tawaf, persis di dekat makam Ibrahim itu, ya, telapak kaki Nabi Ibrahim, lurusan dengan daripadanya pintu Ka'bah dan Multazam, ya kurang lebih 20-30 meter lah. Nanti ada di lantai Masjidil Haram itu tanda besi di atas marmer yang dingin itu. Marmer yang bisa ya meredap rasa panas. Matahari 50 derajat Celcius, tapi mijak kaki di marmer itu dingin. Karena marmernya bisa menyerap panas. Itu ada ya, kurang lebih tanda besi bulat seperti ini. Di bawah itulah titik air Zamzam. Disitulah Nabi Ismail menangis meronta-ronta. Tentu pada masa itu keadaannya masih bebatuan. Ya, persis kayak bebatuan Safa dan Marwah itu. Batunya cadas sekali, Pak. Tajam sekali tuh batu itu, ya. Jadi ketika Safa ke Marwah, ternyata di mana keluar keajaiban Zamzamnya? Di kaki anaknya yang Inilah 3 pola kunci keajaiban yang kita ingin hadirkan. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Ya, yang pertama adalah zero to Allah, mengkosongkan diri di hadapan Allah. Lelah, katakan lelah. Terimalah takdirmu dalam lelahmu. Terimalah takdirmu dalam miskinmu. Terimalah takdirmu dalam kebodohanmu. Kemudian ya, memintalah kepada Allah yang Maha Tinggi. Merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Raga telah dilatih. Andai kata kita tegak, tak kita bilang kita yang hebat, tapi tegak itu mengatakan Allahu Akbar. Saat kita terjatuh, kita juga tak merasa lemah. Karena Allah yang Maha Besar, kemudian kita bertasbih kepadanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bangkitlah kita dari ruku kita. Sami Allahu liman. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Nanti saat hidup itu bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, seperti kaki di kepala dan di kaki dalam sujudnya. Serendah-rendahnya. Di tempat serendah itu kita mengatakan apa, Bunda? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Tinggi. Tak peduli presidenmu, tak peduli rajamu, tak peduli kaya dan profesormu, ya, tetap kau rendahkan kepalamu serendah-rendahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah keajaiban yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepatuhan, fokus on Allah. Kalau A kata Allah, sami'na wa ata'na. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya
Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nah, ketika sudah sampai umurnya Nabi Ismail alaihissalam, kembalilah Nabi Ibrahim berkunjung dari Syam Palestina, kembali melihat anaknya di Makkatul Mukarramah. Begitu ketemu, ternyata Nabi Ibrahim dimimpikan. Sungguh-sungguh aku menyembelihmu dalam mimpiku. Bagaimana pendapatmu, wahai anak? Ya, berserah diri Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Berserah diri Siti Hajar kalau itu memang perintah Allah. Berserah diri anaknya. Ya abatif alma tu'mar. Ya, buat ajalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, suamiku, atas siapa perintah kau tinggalkan aku di tempat yang tandus, di lembah yang tandus, yang dekat dengan Ka'bah ini? Atas perintah siapa? Apakah atas kecemburuan Siti Sarah sebagai istri pertama yang belum mempunyai momong? Nabi Ibrahim meninggalkan sambil menunduk dan menangis, mengatakan tidak, tak sanggup dia melihat ke belakang. Apakah ini atas perintah Allah? Maka dia berhenti dan menangis, kemudian mengangguk mengatakan ini. Apa kata sang istri? Kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Utrukuna, tinggalkan kami di sini. Innallaha la yudayyikuna. Sungguh Allah tidak akan pernah mempersulit hidup kami. Pasti Allah akan menjaga kami. Begitu, Bu. Ya. Jadi bukan bergantung diri kepada suami, suami pun tak kepada istri, tak bergantung diri kepada bisnis yang kita usahakan, tak bergantung diri kepada pekerjaan yang kita usahakan. Mau PNS, mau swasta, mau pebisnis, terserah. Itu wasilah saja. Ya ghaniyun, ya mughni, aghnini bila sababin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kaya dan Allah yang mengayakan, bisa mengayakan. Duhai Allah, kayakanlah hamba bila sababin, tanpa sebab. Sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Banyak yang jual gorengan. Gorengan apa? Tahu. Tapi yang paling mahal kurasa tahu di Kampung Keling ini. Tapi rame. Ya kan? Dibilang enak nggak gitu-gitu kali juga. Ya cuman yang begitulah. Bila sababin, nggak ada sebab, bisa pula lah jadi milioner tukang gorengan. Jangankan mau jadi apa? Gubernur. Pisang presiden pun ada di sini. Pisang presiden sebelah tuh, ya kan? Kipas presiden, ya kan? Pisang presiden. Bayangkan ibu lah, pisangnya bisa jadi presiden. Ada nggak ijazahnya kira-kira itu, ya kan? Ya. Jadi itu bila sabab. Siapa bilang yang bikin kaya itu rotimu? Banyak tukang roti bangkrut juga. Ya, siapa yang bilang kaya itu adalah jabatanmu? Masuk penjara, Bu. Masuk penjara kok. Kena kasus korupsi lah. Udah jadi triliuner, malah masuk penjara. Triliuner, bukan milioner, triliuner. 1 triliun itu 1000 miliar. Nah, terus ibu duduk di sini sela-selu nggak pernah dipanggil KPK. Alhamdulillah, ya itu juga kekayaan gitu loh. Takutnya kalau ibu punya duit miliaran, apa nggak ditangkap polisi? Ibu dari mana duitnya? Melihara tuyul, jangan-jangan melihara tuyul, ya. Jadi itu kuasa Allah saja, ya. Menjadi kaya ya terserah Allah. Jalannya dari mana? Saya kenal dengan Pak Kuswardoyo, jualan ayam bakar sejak tahun 91. Sekarang udah jadi triliuner. Padahal modal awal 700.000. Istrinya ya 4. Duitnya ya banyak. Cabangnya ratusan. Sampai sekarang sudah punya cabang di Jeddah, Arab Saudi. Ya, sudah ngurusin makan jemaah haji dan jemaah umroh. Padahal sama-sama jualan ayam. Ya udah ibu jualan ayam saja, coba. Apa ya laku? Ya, nah itu ada rumah makan tapi jualannya cadar. Pak Hasan itu gimana makannya bercadar gitu ya. Tapi itu hanya jalan biasa saja, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihatlah Ka'bah. Ka'bah itu hanya susunan bebatuan.
Tapi karena Allah memuliakan batunya dan memuliakan tempatnya, orang siap ngantri sampai puluhan tahun. Misalnya ibu jualan apa? Jualan pulsa kayak si Rifat. Apa kata Rifat? Ibu nanti beli pulsanya 30 tahun lagi ya. Ini ngantrinya panjang. Kira-kira mau nggak ibu nunggu? Nggak mau nunggu. Kenapa orang mau nunggu haji? Sampai puluhan tahun. Beli seatnya 25 juta. Selama 30 tahun duit kita tertanam 25 juta. Coba. Apa nggak kaya sekali itu ngurusin haji sama umrah. Ya. Duit tertanam triliunan rupiah dari seluruh jemaah haji di dunia. Padahal modalnya cuman Ka'bah. Kita ke Mekah bukan karena hotelnya yang mewah. Betul? Kita ke sana mau ibadah, kita mau tawaf. Ya, begitulah orang yang kemudian yakin kepada Allah secara penuh, maka Allah akan memuliakan kehidupan. Ya, dan kemudian hidup sejatinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat, harusnya mudah, kan sudah dekat. Ya Bu ya, namanya udah jadi orang dalam. Sudah jadi orang dalam. Kalau ibu kenal sama Raja Arab Saudi, tiap tahun ibu berangkat haji. Dibayarin sama dia. Tinggal di istana raja, gratis. Itu baru kenal dekat sama Raja Arab Saudi. Masa dekat sama Allah nggak yakin? Maka mungkin bil ijabah. Orang yang berdoa itu fokus on Allah, yakin sama Allah, yakin pasti dijawab Allah. Ini belum terjawab tiba-tiba udah loyo doanya, udah loyo ibadahnya. Ya, mungkin bil ijabah. Sama kayak orang mau pensiun kerja, nunggu 60 tahun baru pensiun. Tapi udah yakin kali jadi pegawai. Kenapa? Nanti dapat dana pensiun. Itu kan yang dibangga-banggakan PNS itu kan. Kenapa? Nanti yakin dia di masa tuanya akan dapat dana pensiun. Padahal rupanya usia 30 tahun mati. Gitu kan? Nggak sampai umur 60 tahun. Begitulah yakinmu sama tempat kerjamu. Dapat bonus. Ya, ini baru dilantik lah ini. PNS apa? P3K ya. Ya, 630 sekian P3K Provinsi Sumatera Utara. Beberapa adik-adik kita baru dilantik P3K Departemen Agama. Wah, itu senangnya luar biasa. Mungkin yakin dia bahwa bulan depan dia pasti gajian tetap. Kita orang beriman, walaupun nggak punya gaji tetap, tapi tetap bergaji. Ya Bu ya, nggak punya kerja tetap, tapi tetap kerja. Ya, jadi jaminan Allah itu sampai sekarang ibu tetap hidup, tetap masih bisa makan, punya anak, punya cucu, yang jamin siapa? Allah. Ya, begitulah jaminan Allah kepada kita. Maka mari sama-sama kita raih keajaiban Allah sebagaimana Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail meraih keajaiban itu. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan dalam kebaikan sebagai hambanya, ya, kita sudah meraih keajaiban sholatnya. Karena tidak semua orang malam ini bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih keajaiban dalam doa-doanya. Karena tidak setiap orang ya yang sampai detik ini masih merasa yakin dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Get Allah, get the miracle. Itulah keajaiban. Kita bukan ingin meraih sehatnya, meraih kayanya, meraih suksesnya, bukan. Kita ingin menjadikan semua yang kita miliki menjadi jalan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan minta keajaiban kaya, tapi keajaiban sedekah. Ya, bukan minta keajaiban kaya, tapi minta keajaiban, ya Allah, zakatku 2,5% 10 miliar ya Allah. Oh, mantap. Kalau 2,5%-nya 10 miliar, kira-kira sisanya berapa itu, Bang? Nah, itulah duit ibu yang bisa ibu pakai. Jadi mintanya bukan minta kayanya, ya, tapi minta zakatnya 10 miliar. Ya kan?
minta sedekahnya memberangkatkan umroh 1000 orang. Wah, itu berapa duit pokoknya itu? Kalau berani sedekah sampai memberangkatkan 1000 orang umroh, ya, biar Allah yang menyempurnakan sisanya. Ibu tinggal doa, ya Allah mudahkanlah aku, umrohkan emakku, ya, agar aku semakin kau sayang sebagai anak yang berbakti dan emakku lebih dekat dengan engkau. Nah, kan begitu kan? Bukan karena kitanya, karena supaya emaknya semakin dekat sama Allah. Ridallah fi ridal walidin. Kena ridomu ada pada ridho kedua orang tuaku. Ya Allah, mudahkanlah ridho itu, aku menghajikan dan mengumrahkan emakku. Kapan? Tahun 2025. Begitulah. Bilanglah tahunnya tahun ini. Takut kali. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap Ustaz. 2025 masih panjang. Ini masih bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Ya, maybe yes, maybe must be no lah, haruslah. Ya, masih ada sisa kurang lebih 7 bulan lagi. Masa Allah nggak bisa kabulkan dalam masa 7 bulan? Dalam 1 detik pun bisa Allah kabulkan. Pun asal ibu yakinlah. Ya, Allah yang kita minta adalah Allah tempat yang dengannya mengeluarkan air zam-zam yang tak ada mata airnya. Bukan tanggung. Sampai sekarang, Bu, nggak berhenti mata air zam-zam itu. Yang minum miliaran orang, Bu. Yang sudah umroh dan haji, ibu mau bawa jerigen besar, datang ke dekat sumur air zam-zam, ibu ambil gratis itu. Ibu bawalah ke hotel, nggak ada yang marahin itu. Itu setiap jemaah haji dapat 5 liter, jemaah umroh 5 liter, gratis. Hadiah dari Raja Sal, berapa miliar manusia, nggak habis-habis itu. Padahal air itu sudah ada sejak 4000 tahun yang silam. Itu Nabi Ibrahim 1996 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025. Itu ada 2000 sebelum Masehi. Udah 4000 tahun yang lalu itu. Air sumurnya nggak kering. Begitulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibu yang haji, bukan orang tua yang haji. Anak cucu kita semua dihajikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan ibu gak berani doa. Minta. Nabi Ibrahim doa. Rabbi jal hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri dari mana? Orang cuman lembah kering kerontang kok. Manusianya cuman 2, Siti Hajar dan Ismail, kok ceritanya negeri. Begitulah berdoa. Kalau yang kecil, ngapain? Berdoa gratis. Minta yang besar-besar kepada Allah. Langsung dibilang oleh Nabi Ibrahim, Aminah. Kenapa harus menjadi negeri yang aman? Agar mudah beriman. Orang yang sudah aman, enak imannya. Orang yang sudah iman, harusnya aman. Warzuq ahlahum minas samarot. Udah jelas-jelas nggak ada tanaman, nggak ada air. Kok tiba-tiba minta buah? Ini kan, kalau kata orang Medan apa, Bu? Mentiku. Mentiku ini kan. Udah jelas-jelas nggak ada tanaman. Jelas-jelas nggak ada air. Tapi mintanya, warzuq ahlahum. Siapapun yang mau tinggal di negeri kota Mekah ini, maka anugerahkan kepadanya buah-buahan. Allah nggak minta pohonnya. Nabi Ibrahim tak minta pohonnya, tapi minta buahnya. Ya terserah Allah datangkan buah dari mana. Maka siapapun yang berhaji berumroh, lihatlah berapa banyak buah di kota Mekah. Ya, dalam ayat lain disebutkan di surah Ibrahim itu ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Biarlah tempat ini kering kerontang, tapi jadikan semua orang mencintai orang yang ada di Mekah, mencintai kota Mekah. Makanya orang siap ngantri datang ke kota Mekah. Yang datang ke sana, yang mengobati rindunya, bukan hilang rindu, makin rindu. Siapa yang berangkat sekali umroh, ingin berangkat setiap kali umroh. Jangan pikir ibu-ibu udah berangkat jadi nggak mau berangkat. Maka ibu jangan marah sama Haji Muhyiddin kok 3 kali haji dia. Ya, memang rindu sampai ke sana semakin rindu. Apalagi gratis. Rindu kali. Ya Bu ya. Ya saya tahun ini mau berangkat nggak dikasih lagi, mau jadi petugas haji kan. Baru 2 tahun yang lalu jadi petugas gratis. Ini mau gratis lagi, enak kali ya. Ya nggak apa-apa, namanya coba. Akhirnya saya minta sama Allah. Ini nggak boleh gratis lagi. Biar berangkat cepat harus puroda. Ya Allah.
tahun depan pro daya Allah. Begitulah, ya kan? Gampang bagi Allah. Berapa? Cuman 300 juta, 400 jutanya, ya kan? Gimana kira-kira? Kecil atau besar sama Allah itu? Kecil. Aku suka dengar kata-kata yang besar itu. Kecil. Ini bakal dapat duit banyak, aku rasa ini kan. Begitu memang sama dunia ini. Jangan anggap besar kali duit itu kecil. Ya kan? Kecil. Ya kan? Kalau dihitung saja 1 juta dolar kita dapat. 1 juta dolar. Perasaan kita, ya 15 miliar itu banyak. Menurut kalian banyak. Tapi kalau begitu ke dolar cuman 1 juta saja 15 miliar. Ini tergantung mata uangnya kan, bukan? Apalagi mata uangnya pakai emas. Ya. Jadi Bunda, inilah keajaiban yang bisa diraih oleh siapapun. Cuman kadang-kadang ibu nggak yakin punya anak hafiz, punya anak jadi jenderal, punya cucu jadi jenderal, ya kan? Tamat Iqra aja alhamdulillah, kan? Ya gimana? Ya kan nggak yakin. Jadi jangan salahkan Allah. Ibu yang nggak mau dapat padahal ibu udah jadi orang soleh. Cuman tadi rumusnya ya, bukan minta hafiznya, cuman minta Allahnya. Artinya apa? Ya Allah, izinkanlah anakku, izinkanlah cucuku menjaga ayat-ayatmu. Kan begitu doanya. Coba ini ya Ustadz kita nih, coba tanya dulu doa emaknya sama dia apa. Kalau lihat potongan, nggak ada potongan. Dia lebih ganteng suaranya dibanding mukanya. Dengar dia baca Quran, udah kayak orang Arab. Nengok mukanya janganlah, ya kan? Nah, agak lain dia sinaran wajah sama sinaran bacaan Al-Quran. Ya kan kalau beliau baca Quran enak nggak Bu didengar Bu? Awak aja mau jadi imam Adinda ini aja, ya kan? Nah, jangan bayangkan wajahnya wajah saya aja dilihat, ya kan? Nah, suaranya suara dia, itu genep itu, ya. Nah, begitulah dia. Coba tanya dia apa doa emaknya dulu. Nengok potongan rambut nggak yakin kita, rambut dia aja keriting, ya kan? Belok-belok hafalan Quran itu, kalau lurus agak cepat masuknya. Ini belok-belok ayat tuh masuk ke dalam, tapi hafal juga dia jadi hafiz. Nah, ini berkah doa emaknya. Apalah doa emaknya dalam keajaiban Quran. Adinda asal dari mana? Nah, Sosa, Bu bayangin lah. Sosa mayoritas muslim apa minoritas? Hah? Mayoritas ya? Itu kabupaten apa? Padang Lawas, muslim ya. Yang non muslim, Padang Lawas apa? Banyak. Padang Lawas rata-rata muslim. Paluta, utara? Paluta sebagian ya. Nah, jadi ini kan dari jauh nih. Ibu udah pernah ke tempat dia, Sosa? Udah? Sakit pinggang ibu ke sana, sakit pinggang, ya kan? Tapi ternyata anak di ujung Sosa sana bisa jadi hafiz. Apalah doa emaknya di kampung, pede kali emaknya minta sama Allah. Emakmu hafiz? Enggak. Ayahmu hafiz? Enggak. Keajaiban enggak ini? Keajaiban. Jadi ibu sudah memenuhi syarat keajaiban pertama. Apa syaratnya? Emaknya tak hafiz. Boleh punya anak hafiz. Kayak inilah. Cuman kalau nunggu aku harus hafiz dulu lah Ustaz. Mana mungkin anakku jadi hafiz? Enggak. Nabi Ibrahim bapaknya pun enggak nabi. Nabi Muhammad bapaknya pun enggak nabi. Yatim lagi. Emaknya pun bukan nabi. Ya, piatu lagi. Yatim piatu Nabi Muhammad. Betul? Keajaiban itu ketidakmungkinan menjadi keajaiban. Jadi kalau selama ibu sebodoh-bodohnya ibu enggak sekolah, alhamdulillah. Lebih ajaib kalau besok punya anak profesor. Kalau ibu profesor, punya anak profesor, Bang. Biasa nggak, Bang? Ya iyalah orang bapak mamanya profesor. Biasa. Ini mamanya, ya sekolah rakyat. Ya kan? Tambah-tambah nggak pinter. Cuman kalau duit pandai. Matematika pinter. Nggak pinter aku matematika, Ustaz. Cuman warna merah, ya tahu lah Ustaz. Biru, apalagi Ustaz. Itu aku hitung cepat kalau. Hitung duit cepat. Cuman matematika nggak cepat. Ya. Nah, tiba-tiba punya anak anak tukang becak jadi profesor. Keren. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kisah kurban Nabi Ibrahim, kisah keajaiban. Tadi mau disembeli ya anaknya, tiba-tiba berubah. Wa fadainahu bizibhin azim. Kenapa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah keduanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau inilah perintahmu ya Allah, ya udahlah, kami lakukan. Ya, sholat saja dulu dengan ikhlas. Subuh berangkat ketika gelap, isya datang, bismillah. Selanjutnya apa? Ya Allah, kau titipkanlah sedikit kekuasaanmu, sedikit kekayaanmu, ya, kepada anak keturunanku.
agar mudah dia melahirkan peradaban yang mencintaimu, yang sujud kepadamu. Jadikan anakku jenderal ya Allah, agar bisa memerintahkan prajuritnya sujud kepadamu. Oh begitu kan paten itu. Ya kan? Jadikan ya Allah anakku punya sepisan pelajar ya Allah. Supaya apa? Supaya terdengar suara azan di mall itu. Supaya berhenti semua toko-toko itu saat berkumandang namamu. Bisa kalau kita yang punya mall. Kalau anak kita yang jaga, sholat pun enggak dia. Sholat pun enggak. Jumatan pun payah security. Udahlah outsourcing begini ya bareng. Oh, iya kan? Enggak ke masjid dia Jumatan besok. Hanya gara-gara outsourcing. Nah, itu ada doanya memang. Dan saya punya sahabat namanya Robin. Tahu Robin? Rombongan anak bingsi. Oh, ya, memang Robin nama beliau. Security lah di Carrefour tahun 2004. Rajin kali sholat ke masjid. Naik ke lantai atas. Setiap berjemaah dia lagi simnya ke sana dia. Berjemaah dia. Apa kata komandannya? Kau nih kayak kiai aja kok. Kayak ustadz aja kok. Security banyak ahli gaya kau. Kata komandan. Sini kan bisa kau sholat. Sok soleh kali kok. Nangis dia. Doa. Ya Allah, anugerahkan aku pekerjaan yang tak menggangguku untuk sujud kepadamu. Begitu doanya. Jadi imamlah dia di maghrib hari Sabtu. Lagi weekend. Dia tamatan Man Tanjung Pura. Agak bagus bacaannya. Jadi imam dia pakai baju security, dipakainya baju jubah imam itu. Allah takdirkan di belakangnya salah satu manajer PT Inalum. Nah, itu begitu aja keajaiban itu. Tapi mintanya bukan untuk dia mau dapat kerja, tapi kerja yang gak mengganggu sujudku kepadamu. Beda nggak itu? Beda. Ya. Akhirnya selesai sholat, terkejut manajer ini. Abang security itu. Iya Pak, izin Pak. Bagus bacaan abang. Mau abang jadi imam di PT Inalum, si gura-gura. Langsung dibayar kontan. Mau lah Pak. Sampai sekarang masih di sana dia. Umroh sudah diumrohkan, haji sudah didaftarkan, semua anaknya sekolah di sana, beasiswa dari PT INA. Sampai sekarang, 2004. Berarti sekarang sudah 21 tahun dia tinggal di sana. Datang ke sana namanya Robin, orang Binjai. Memang dia aslinya dari Binjai. Robin, rombongan anak Binjai. Ya, subhanallah. Begitulah doa tadi itu, ya. Ada namanya Zahra Nauzan, ini sahabat beliau ini, juara Hafiz internasional. Ayahnya tukang jahit. Apa doa ayahnya? Ya Allah, ya, andai aku menikah nanti, anugerahkan kepadaku anak yang bisa ku ajar dan ku latih menjadi hafiz Quran. Itu dia doanya punya anak, bukan hanya sekedar punya anak. Kenapa? 4 tahun nggak punya anak dia. Makin mantap lagi dia berdoa, ya Allah anugerahkan satu anak saja agar kulatih menjadi hafiz Quran, menghafal ayat-ayatmu. Itu tekadnya tukang penjahit ini. Lahir anaknya, sudah umur 4-5 tahun, keluar dia dari toko jahitnya, dia jahit di rumah sambil melatih anaknya hafiz. Hafiz Qurannya hafiz, bonusnya juara internasional. Padahal doanya cuma apa Bu? Minta jadi hafizan. Malah dijadikan Allah juara 1 MTQ Medan, MTQ Sumatera Utara, MTQ Indonesia, MTQ Asia Tenggara. Malah sampai ke Saudi Arabia. Nginap di Pullman Zamzam selama sebulan mengikuti perlombaan hafiz Quran. Kurang lebih sebulan di sana, 119 negara di dunia. Subhanallah. Sekarang udah bangun pesantren. Masih SMA kelas 1 apa kelas 2 Pak? Dari hadiahnya yang jumlahnya miliaran rupiah. Di mana ibu punya anak, satu SMP sudah punya duit miliaran rupiah. Ada? Masih sama ibu. Belikan mobil, bangun rumah, bangun sekolah. Ada? Ada. Tadi doanya cuman anugerahkan anak yang bisa menghafal ayat-ayat. Subhanallah. Itu Ustaz Darwin Hasibuan, Qori kita internasional. Apa doa emaknya? Waktu nonton MTQ di Malaysia, MTQ internasional, ada salah satu peserta namanya Darwin. Waktu ditonton dan didengar emaknya, baguslah suaranya Jang, dia bilang, di kampung Labuhan Batu sana, di desa. Sampai sekarang kalau ke rumahnya hujan, pakai trail, nggak bisa naik mobil. Apa kata emaknya? Ini yang dirahim ini besok, jadi kayak dia lah ini. Makanya nama saya Ustaz dikasih Darwin. Karena diingat-ingat mama,
yang baca itu namanya Darwin. Kan agak lain nama saya Ustaz. Ada Azra'i abangnya, ada Ja'far, itu kan ke Arab-Araban. Azra'i Hasibuan adiknya, Ja'far abangnya. Kok giliran nama saya Darwin? Kan Darwin agak aneh, ya kan? Profesor Darwin, ya, yang mengatakan teori manusia metamorfosis dari ke kera katanya. Cuman berkat doa emaknya mengatakan besok anak ini kalau lahir tuh kasih nama Darwin biar jadi Qori Inter. Sekarang keliling dunia. Setahun bisa ratusan kali dia naik pesawat terbang keliling Indonesia, keliling dunia membaca ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Ya Bunda, inilah dia keajaiban yang bisa kita raih. Kosongkan diri, tetap yakin kepada Allah. Raih Allahnya, jangan raih doanya. Raih Allahnya. Ya, jadi kita selalu fokus sama Allahnya, jangan hanya fokus sama apa yang diminta. Ya Allah sehatkan supaya mudah sujud kepadamu. Bukan hanya sekedar ya, anugerahkan keajaiban sehat ya Allah, agar kiranya kesehatan ini menjadi jalan kebaikan semakin dekat kepadamu. Anugerahkan kekayaan ya Allah, agar mudah bersedekah di jalan agama. Demikianlah selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Ibu ada bu Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak ya Allah. Anugerahkanlah keajaiban dalam keimanan kami sebagaimana Engkau anugerahkan keajaiban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam. Dapat tilas keimanan kota Makkatul Mukarramah yang kering kerontang tanpa tanaman, tanpa tumbuhan dan tanpa air. Engkau anugerahkan dengannya air Zam-Zam dan Engkau anugerahkan buah-buahan dengannya. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, aghnina bila sababi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah yang maha kaya dan Engkau mengayakan segala sesuatu. Kayakan kami ya Allah menjadi hamba yang bersedekah sebanyak-banyaknya, berzakat sebanyak-banyaknya, berbagi sebanyak-banyaknya ya Rabbana, menyelamatkan agamamu, menyelamatkan hamba-hambamu yang tersesat dalam dunianya, agar dengan kekayaan dapat memberi hidayah, menolong para mu'allaf yang kemudian dengannya beriman kepadamu ya Rabbana, menolong saudara-saudara kami yang sulit dan susah, membantu dan menolong saudara-saudara kami muslim yang ada di Palestina dan di seluruh penjuru dunia ya Rabbana. Allahumma ballighna ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Ya Allah, sampaikanlah kami di Makkah, sampaikanlah kami di Madinah dalam ibadah haji dan umrah kami, anak cucu dan keturunan kami. Jadikan seluruh jemaah Masjid Tajul Madras dan kampung muslim Madras ini ya Rabbana turunan berketurunan, anak beranak, cucu bercucu, mudah hajinya, mudah umrahnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu